gimana sih sebenarnya ini barang teknologi baru bisa kita utilize, kita aplikasikan di ke dunia sehari-hari. Jadi akan jadi pergeseran dari yang spekulatif akhirnya ke tangible-nya apa sih? Ini barang bisa dipakai di mana? Belajar lebih dalam lagi mengenai security aspeknya, gimana sih cara ngamanin seed phrase dengan aman? Ada selain MetaMask apa aja sih yang bisa kita pakai lagi? Oh ternyata ada wallet delegation dan sebagaimana hal lainnya. Seperti itu kurang lebih. Mas Alvi, thank you banget udah datang ke acara podcast kita di Blog Dev ID. Kita langsung aja ke materi ya Mas Alvi. Boleh nggak sebelum kita masuk ke topik-topik yang menarik ini, boleh perkenalan sedikit bagaimana perjalanan Mas Alvi sebelum nyemplung nih di dunia NFT dan Web3? Oke, baik. Pertama-tama terima kasih kepada Pak William udah mengundang saya untuk datang ke sini untuk join ke podcastnya bareng sama Blog Dev. Oke. Jadi pertama-tama tuh sebelum Web3 berarti ya. Sebelum Web3 itu aku masih kuliah. Oh, Web3. Berarti habis kuliah langsung Web3? Jadi nggak lama setelah kuliah, kuliah aku lulus 2020. 2020 lulus, kemudian mencoba di Web2 dulu. Coba di Web2, terus kemudian kayaknya ngerasa kurang deh. Terus akhirnya kan kita tahu sendiri ya, pasti tahun 2020 itu lagi booming namanya saham. Saham ya kan. Nah, akhirnya dari situ awal pertama masuk iseng-iseng trading saham. Kemudian trading saham, yang namanya trading yang lebih dekat selain dari saham, yang dekat juga itu adalah kan pilihannya dua. Antara yang pertama forex, kalau enggak kripto. Karena kalau futures kan nggak bisa ya, susah untuk masuk di Indonesia gitu kan, main di futures. Jadi pilihannya dua adalah forex atau ke kripto. Nah, ngelihat di momen yang bersamaan itu ternyata kripto juga lagi booming, lagi hype gila-gilaan, akhirnya masuk ke dunia kripto. Nah, cuman di situ ada awalnya memang cuman masih trading aja. Nah, di situ kemudian aku ada keresahan. Karena yang aku tahu teknologi blockchain itu kan teknologi yang teknologi yang bisa katanya mengubah dunia. Tapi kenapa ini kita cuma trading doang di centralized exchange gitu kan? Ngapain gue trading doang di Binance misalnya? Emang kripto tuh cuma sampai di sini. Nah, ternyata mengulik lebih jauh lagi, kulik-kulik sendiri. Oh, oke. Ternyata ada sebuah dunia baru bernama dunia on-chain. Yang benar-benar berbeda, yang di sana semua transaksi pakai gas fee, di sana bisa staking, di sana ada dunia DeFi, ada DAO, ada NFT dan kemudian bermulalah perjalanan saya di Web3 setelah menemukan dunia on-chain tersebut. Itu tahun? Itu di tahun 2021 bulan April kalau nggak salah, Mei lah. Jadi itu sesaat setelah Bitcoin itu sempat naik ke angka yang 42.000 deh kalau nggak salah. 42.000, terus kemudian habis itu kan sempat turun selama beberapa bulan. Nah, sebelum dia nyampe 42.000 itu di angka 39. Nah, saya masuk ke dunia on-chain. Masuk, iseng main di DeFi, terus BTC turun. Wah udah, hancur tuh semua farmingan. Semua farmingannya hancur. Jadi kita awal dari sebagai seorang farmer lah, petani sederhana di Web3. Farmingan hancur, terus kayaknya baru strategi ulang lagi, mesti deh strategize. Kayaknya dunia Web3 ini kayaknya lebih tricky deh. Dunia baru, banyak rules baru yang mesti dipelajarin, playbooknya, strateginya beda. Nggak cuma trading yang kayak, kita misalnya technical analysis, tarik garis. Atau misalnya fundamental analysis di saham, kita baca laporan keuangannya. Web3 kan nggak ada kayak gitu, berbeda lah. Apalagi kalau kita masuk ke dunia on-chain kan cenderung memang lebih banyak yang akan kita temuin di situ adalah token yang market cap-nya sangat-sangat minim ya. Di bawah $1 juta misalnya, yang sangat kecil, yang ya mau kita tarik garis kayak apapun juga nggak akan ada artinya. Ya kan, karena sangat-sangat kecil. Jadi akhirnya pas setelah Bitcoin turun, strategize, belajar lebih dalam lagi, belajar berbagai macam, baik dari DeFi-nya, tokenomics-nya DeFi, kenapa yang project A berhasil, kenapa project B gagal, gimana cara mereka memerangi kayak yang mercenary liquidity, terus kemudian gimana caranya mereka mencegah farm enda misalnya, belajar lebih dalam lagi mengenai security aspeknya, gimana sih cara ngamanin seed phrase dengan aman,
Ada selain MetaMask apa aja sih yang bisa kita pakai lagi? Oh ternyata ada wallet delegation dan sebagaimana hal lainnya. Seperti itu kurang lebih. Dulu kuliahnya apa? Waduh. Ini kalau kita kuliah nih nyebrangnya 180 derajat nih. Oh ya? Iya. Apa nih? Teknik bahasa Indonesianya mungkin paling gampangnya teknik pertanian. Oh, pertanian. Iya. Oke, menarik. Jadi ya masuk di Web3 jadi petani. Nggak masalah. Oh iya, farming kan? Farming. Oh, main farming ya? Iya, kita DeFi farmer dulu. Oke. Ya, oke. Kan tetap farming. Betul. Bisa dipakai. Cuma barangnya beda yang Barangnya di-farming. beda. Oke. Lahannya beda. Oke, terus habis itu berarti pertama cuma trading ya di Iya, kripto, kurang lebih. kemudian main DeFi. Di DeFi itu pertama kali nyemplung di on-chain berarti. Iya, langsung ke on-chain. Awal itu langsung di BNB, dulu BSC Chain namanya. BSC. Oke. Sebelum sekarang ganti nama BNB Chain. Nah, dari BSC, terus akhirnya ini BSC menarik karena murah, ya kan, gas fee-nya. Mau main di Ethereum, waduh. Ini main itu hanya sebagai farmer semua? Semua farmer, semua Oke. farming. Apakah kita main jadi seed farmer, atau misalnya main di DEX-nya, ataukah main di misalnya staking di, main di supply lending protokol di money market, kita nesting atau misalnya looping di sana kan, atau kita folding lah istilahnya, folding di sana, terus kita kalau nggak arbitrage antar DEX misalnya, DEX yang A ini tokennya liquidity kecil, jadi harganya beda banget. Bisa kita mainkan nggak? Kita beli di DEX di A, jual di DEX B, arbitrage manual, tapi belum buy bot. Sorry, sebelum kita lanjut, ini buat teman-teman mungkin yang nggak tahu apa itu farming di DeFi atau di Web3, boleh terangin nggak? Farming Ini itu apa? pertanyaan yang bagus dan pertanyaan yang sangat sungguh sulit dijelaskan ke teman-teman memang. Jadi farming itu secara sederhana, kita meminjamkan liquidity yang kita punya untuk mendapatkan reward insentif. Nah, reward insentif yang diapain, itu balik lagi nanti tinggal ke para peserta mau ngapain. Bisa dijual langsung, atau nggak di staking lagi lah untuk dapat reward yang lebih banyak, nah itu terserah. Tapi konsepnya adalah kita meminjamkan liquidity atau aset yang kita punya untuk mendapatkan reward. Intinya mungkin seperti deposito ya, tapi ini dibuat sedemikian kompleks karena ini kalau deposito kan cuma rupiah atau cuma fiat gitu kan. Betul. Kalau ini tokennya ada ratusan gitu. Betul. Dan token yang satu bisa buat farming, token yang lain segala macam. Betul sekali. Dan ya itu panjang banget sih kita kalau ngomong mungkin mendalami DeFi-nya sendiri untuk farming kan, ntar kita ketemu lagi sama yang namanya misalnya impermanent loss, kawan-kawan yang wah panjang itu. Iya. Oh ya LP juga ya. Betul. LP providing. Bisa di staking mendapatkan yield. Oke. Betul. Itu sampai berapa project yang diikutin waktu main farming? Wah, kalau dibilang project yang kita ikutin mungkin lebih dari 50 ada. Lebih dari 50? Lebih dari 50. Padahal baru 2021. Berarti itu setiap hari mantengin layar komputer, betul. Tempel MetaMask itu pokoknya hari ini ikut farming ini. Betul. Sehari aja tuh udah bisa pindah berapa kali. Karena ketika kita masuk ke akhir 2021, kan DeFi itu boomingnya sebenarnya 2020 ya. Jadi kita kenal sendiri di 2020 itu ada nama istilahnya DeFi Summer. Masuk 2021 boomingnya masih lanjut, tapi sudah mulai berakhir gasnya nih. Dia punya bensinnya udah mulai habis. Nah, bensin udah mulai habis, maka semua proyek-proyek yang baru yang masih bermunculan masih menggunakan gameplay lama nggak akan bertahan selama yang muncul di tahun 2020 akhir atau 2021 awal. Jadi di sana itu udah mulai project muncul, cuma dalam hitungan jam bubar. Jadi memang satu hari itu kita bisa pindah dari 3-4 project. Wow. Dan dari situ juga memang akhirnya ada sebuah rule yang aku laksanakan sendirilah. Itu adalah jangan pernah tidur dengan open position. Oh, itu berlaku buat farming juga ya? Berlaku untuk farming. Oke, itu kan biasa rules-nya orang trading. Betul, karena di farming ini kita taruh LP, tidur 8 jam, sementara market 24 jam. Wah, 8 jam tuh banyak banget hal yang bisa terjadi. Oke. Jadi, baik dari sisi exploit, harga tokennya hancur, apa segala, terlalu banyak variabel-variabel yang bisa terjadi, moving komponen yang terjadi di 8 jam tersebut kita tidur, sehingga sebelum tidur, otomatis semua posisi cabut. Tapi potensinya besar nggak sih di farming? Besar sekali. Besar. Kemarin lebih besar ketika pas memang yang DeFi Summer.
Sampai saat ini sebenarnya masih sangat-sangat besar. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sekarang masih farming? Sekarang udah berhenti dulu, karena memang sekarang ini cenderung kalau untuk farming itu mesti setidaknya ya, kita main aman aja, itu rebalancing portonya itu sehari sekali lah. Oke. Itu standarnya. Kalau mau lebih aman lagi, yield-nya kita turunin, kita nggak cari target yield-nya kita turunin, mungkin kita bisa rebalancing mungkin kayak 2-3 hari sekali atau bahkan seminggu sekali. Oke. Tapi kalau mau optimal memang sebenarnya sehari sekali. Nah itu mungkin fokusnya akan lebih ke sekarang itu folding, sama yang kedua adalah main di delta netral. Oke. Seperti itu kalau saat ini ya gameplaynya. Kalau waktu DeFi Summer itu sebulan bisa berapa persen? Wah, itu sebulan itu kurang lebih ya, mungkin 1000% sih harusnya nyampe. 1000%. Hitungannya nggak persen, tapi X berarti. Iya. 10X. 100x, 10x, itu nyampe. Tapi kan habis itu kena rak juga kan. Nah, jadi habis juga. Habis juga ya kan, udah 100x, kena rak habis. 100x, rak habis. Ya itu tinggal kita bagi ininya aja, risk manajemennya aja. Maksimal satu project masuk berapa. Kalau ya cacing naga lah mungkin bahasa ininya. Sekarang masih bisa gitu ya? 10x itu masih bisa? Main di Coin Machine masih bisa. Masih sangat bisa. Kayak kalau nggak salah ada salah satu alpha group lah yang aku ikutin itu dalam sebulan kebelakangan dia ada 3 project yang diikutin, itu yang satu duanya di 100x, yang satu ini sudah 32x. Wow. Oke. Jadi sebulan? Dalam waktu sebulan. Oke. 3 project berbeda. Oke. Ini grup apa sih? Grup orang Indo atau grup global? Oke. Klub gitu ya? Kurang lebih dia token gated by NFT lah. Ada NFT-nya. Ada NFT-nya. Ini community, NFT. Betul, community. NFT community. I see, menarik. Kalau orang Indo banyak nggak sih yang main gitu? Orang Indo lumayan banyak. Cuman sepengalamanku memang terjadi apa ya, perbedaan yang cukup mencolok antara permainannya orang Indo sama global. Sama seperti halnya kalau kita melihat di global itu trendsetter mulai duluan, kemudian beberapa tahun kemudian orang Indo baru masuk ke Indo, kita ngikutin. Sama halnya terjadi di dunia DeFi sebenarnya. Jadi ketika orang-orang di luar itu sudah punya strategi yang sekian kompleks untuk mencari yield di dunia DeFi ini, di Indonesia masih yang sederhana. Sangat-sangat sederhana. Oke. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, itu perjalanan sebelum di Utopia ya. Terus betul. Kenapa bisa kepikiran bikin Utopia? Nah, jadi Utopia ini sebenarnya bukan gagasanku. Oke. Ya, jadi memang di Utopia ini kemarin awalnya tuh aku masuk itu diundang sama temen. Yang partnerku diundang masuk ke Utopia, ya udah kita chatting-chatting karena Utopia kan pas awalnya itu ketika aku masuk itu cuman sebuah alpha community lah, atau cuman sebenarnya Web3 community di mana kita semua saling sharing, tapi khususnya memang dunia NFT. Sharing signal, sharing perkembangan dunia NFT. Oh, ini yang diomongin NFT, berarti bukan DeFi segala macam? Bukan DeFi, karena Utopia awalnya tuh memang fokus ke NFT aja. Oke, berarti sebelum Utopia udah main NFT juga? Sebelum Utopia, NFT sebatas ngikutin perkembangan, ngikutin berita. Tapi nggak beli? Belum terjun langsung. Oke. Jadi belum celupin kaki lah di situ. Masih oke, kita mantau aja dari jauh. Oke, ada perkembangan nih namanya ERC-721. Dia NFT kepemilikan yang bisa diverifikasi seperti itulah. Ikutin. Tapi kita masih fokus di DeFi. Karena pas itu ya kita tahu sendiri lah untuk buat teman-teman juga yang pasti yang main di Web3 itu perkembangannya terlalu cepat. Jadi untuk bisa main DeFi dan NFT di satu bersamaan itu sebuah keistimewaan lah. Itu bagi saya sendiri pas dulu itu sebuah hal yang mustahil karena mesti keep up untuk DeFi dan keep up untuk NFT. Jadi itu sangat-sangat tidak mungkin. Jadi makanya pas di awal-awal itu saya sendiri udah paham DeFi, jadi ya kita fokus di DeFi dulu. Sementara NFT ya udah kita mantau aja lah seperti itu. Kurang lebih. Oke. Itu rame di komunitas tersebut waktu di itu. Mananya? Di Utopianya? Di Utopia. NFT itu rame dulu. Rame banget. Satu hari itu kita tidur malam, bangun pagi, kita cek HP,
bisa 300-500 message unread. Oke. Kadang momen-momen tertentu bisa 1000 lebih, cuman tulisannya 99 plus gitu kan. Oke. Itu benar-benar rame banget. Terus habis join Utopia baru nyemplungin kaki di NFT. Betul. Jadi masuk ke sana, oke. Udah ketemu nih komunitasnya isinya orang-orang NFT, karena kan sebelumnya komunitasnya isinya orang-orang DeFi. Sekarang masuk ke komunitas yang isinya orang-orang NFT, oke, kita terjun lebih lanjut, belajar. Oke deh, coba deh akhirnya kita iseng-iseng NFT dulu. Tapi bukan di ETH dulu, karena ETH gas fee terlalu mahal saat itu, masih bull run. Jadi kita mainnya adalah NFT di altchain lainnya lah, seperti kayak misalnya di BNB, kita main iseng-iseng, Polygon. NFT pertama apa yang dibeli? Wah, ini pertanyaan menarik kan. Saya sendiri udah lupa sebenarnya. Udah lupa ya? Iya. Terus kemudian kemarin sempat main di ekosistemnya Luna juga, NFT-nya. Solana sempat, Phantom juga sempat, Harmony, seperti itulah. Baru akhirnya sekarang belakangan ini gas fee ETH udah mulai reda lah dibanding dulu, baru akhirnya kita terjun masuk ke ETH. Oke. Seperti itu. Kalau Utopia punya NFT di ETH? ETH. Di ETH. Betul. Oke. Jadi sebelumnya komunitas. Yes. Terus kenapa memutuskan untuk bikin NFT? Si Utopianya. Utopianya. I see. Jadi awalnya itu sebagai sebuah komunitas, kemudian komunitas itu berkembang dengan pesat. Sehingga di saat itu ketika grup WhatsApp itu masih memiliki limit member, kalau nggak salah di angka 150 atau 250, aku lupa pastinya. Itu member kita terlalu banyak, sehingga mau nggak mau akhirnya oke deh ada member yang nggak terlalu aktif, jarang ngobrol apa segala, terpaksa kita kick. Nah, kita sebenarnya ingin mengurangi keadaan tersebut, karena kan nggak enak orang kita kick gitu kan, namanya apapun itu tentang orang tuh nggak enak. Jadi udah akhirnya kita merasa gimana kalau si grup ini kita token gate aja by NFT. Oke. Maka dari situ akhirnya ya udah kita putuskan, oke, kita bakal token gate grup kita dengan NFT. Kita bikin Discord untuk lebih ininya, terus kita bikin setup website, setup smart contract, akhirnya kita minting si Utopia NFT ini. Yang diminting kenapa NFT sih, bukan ERC20? Nah, kenapa NFT? Karena yang pertama adalah karena kita semua isinya orang NFT. Oh, oke. Jadi kalau kita disuruh interaksi dengan ERC20, cenderung orang NFT itu nggak suka. Pada masanya itu bahkan beberapa sih sampai saat ini mereka tuh hanya paham menggunakan OpenSea di on-chain-nya, dunia on-chain. Mayoritas masih berkutat di OpenSea. Mereka ini kalau disuruh swap di Pancake atau mungkin di ETH ya, berarti kita cerita Uniswap, SushiSwap, Balancer, Curve, mereka nggak paham. Oke. Dan sebenarnya kan kalau dipikir-pikir memang DeFi kan dunia token ERC20 sedikit lebih berbahaya lah menurutku dibanding dunia 721 ERC20. Karena kan kita ngomongin barang yang liquid, yang dengan mudah di-rak misalnya gitu kan, dibanding barang yang memang secara aslinya sudah illiquid gitu. Oke. Jadi makanya akhirnya kita bikin kita minting Utopia NFT, tapi kita nggak pakai 721. Kita pakai 1155. 1155. ERC 1155. Oh, berarti banyak ini ya gambar yang sama gitu ya? Betul. Jadi kita mungkin istilahnya ini ya fragmented ya. Kayak gitu. Gambarnya apa sih kalau di Utopia? Jadi di Utopia itu kalau dibuka di OpenSea-nya kita ada gambar logo Utopianya, terus kemudian nanti ada animasinya. Animasinya itu adalah nanti di dalamnya itu ada pulau-pulau, terus ada sebuah ikan paus berenang di antara pulau-pulau tersebut. Oh, oke. Kemudian Artinya apa? Artinya apa? Ya, kita berharap semuanya yang dalam Utopia setelah suatu hari akan menjadi seorang whale lah. Oke. Jadi dengan yang pulau berbeda itu menggambarkan kita semua yang berasal dari berbagai macam bidang background yang berbeda-beda, berkumpul semua di situ. Karena ada logonya Utopianya, nah kita harapannya ya kelak akan menjadi whale lah semuanya. I see. Seperti itu. I see. Tapi menarik loh bahwa ternyata market NFT itu bahkan sebagian besar nggak ngerti kripto ya, berarti ya? Oke, berarti mereka bahkan sebelumnya nggak pernah beli ETH, nggak pernah beli token ERC20 gitu. Yes, ETH mungkin by centralized exchange aja ya, terus kemudian di withdraw ke MetaMask atau walletnya mereka lah masing-masing.
kemudian ya udah langsung ke OpenSea. Oke, menarik. Artinya komunitas NFT ini harus ngajarin gimana pakai MetaMask, buka Yes. OpenSea segala macam. Betul. Dan bersentuhan dengan crypto exchange itu ya cuma untuk dapetin gas fee doang. Betul. Untuk on-ramp, off-ramp Dan aja untuk minting gitu. ya. Yes. Oke. I see. Minting. Karena saya sebelumnya berpikir bahwa market crypto dan NFT ini kayak bersinggungan ya. Ternyata enggak. Awalnya saya juga berpikir demikian. Oh. Tapi ternyata kemudian ketika saya menekuninya, wah oke, ternyata sepertinya ini di luar ekspektasi ya. Bahwa ternyata market NFT ini ada memang yang bersinggungan, tapi sebagian besar tidak bersinggungan. Jadi mungkin kalau kita lihat diagram Venn-nya seperti Sebagian ini besar ya? Iya, seperti itu. Oke, irisannya kecil. Irisannya sangat kecil. Baik. Oke, terus habis itu bikin NFT, diperjualbelikan, itu berhasil ngumpulin berapa? Jadi kita saat ini hingga sejauh ini tuh dana yang kita kumpulkan, memang dana yang kita kelola itu hanya dana hasil minting. Oke. Royalti kita belum tarik sama sekali. Oke. Masih royalti ada, tapi nggak kita belum ditarik. tarik ya, karena memang juga minimal. Volume transaksi kita sangat kecil lah. Oke. Karena memang bisa dilihat sendiri di OpenSea, memang sangat sedikit transaction yang melibatkan token ERC-1155-nya Utopia, dan juga sangat sedikit orang yang melisting NFT Utopia mereka di OpenSea. Oke. Jadi royalti nggak banyak. Nah, dana yang kita kumpulkan ketika saat itu kita minting di harga 0,2 satunya. 0,2 ETH. 0,2 ETH. Untuk Saat satu itu ETH harga saat itu mungkin 0,2 itu kalau nggak salah di kisaran 9 sampai 10 juta. Satunya NFT. nih, satu NFT-nya saat Oke. itu. Jadi memang pas ETH lagi tinggi-tingginya lah. Ya. Kurang lebih Ya 40-an juta 40 ke atas jutaan. ya. Betul. Oke. ETH saat itu, terus dana kita kelola itu kita total baru minting itu sekitar 450, kemudian masih aja, jadi sampai saat ini sebenarnya masih ada 105 yang masih belum diminting sama sekali. Seperti itu. Itu bagaimana caranya bisa menemukan 450 orang untuk membayar sekitar 9 jutaan per Iya. token? Nah, karena kita menggunakan whitelist, jadi kita benar-benar nggak ada public minting. Dan memang orang-orang ini sebenarnya orang-orang yang sudah ada di dalam, sebagian besar adalah orang-orang yang sudah ada di dalam Utopia sebelum kita memutuskan Utopia akan kita token gate. Baik. Sehingga memang orang-orang ini kemudian merasakan bahwa oke, ini merupakan sebuah komunitas yang layak dihargai sekian. Oke. Sehingga ketika kita kemudian buka whitelist, sebagian besar memang mengisi adalah ya teman-teman yang memang sudah berada di dalam Utopia itu. 450 itu diminting dalam waktu berapa lama sih? Itu singkat, kurang lebih dalam waktu nggak nyampe 1 bulan. Nggak sampai 1 bulan. Iya, nggak nyampe 1 bulan. Dikali 9 juta artinya 1 miliar lebih ya. Iya, tapi kita Gitu sampai ya. saat ini kita nggak cash out ke Stables apa nggak. Jadi kita emang stay di ETH Oke. untuk treasury kita. Oke. Terus sekarang harganya turun. Iya, Oke. Tapi sekarang orang-orang yang minting itu mereka masih main NFT ya? sebagian besar masih. Masih. Sebagian besar masih, cuman memang cenderung karena sekarang bear market, jadi ya aktivitas berkurang lah. Oke, itu sangat-sangat berkurang. Jadi ya bagian besar juga memang jadinya mereka masih lebih ke mengikuti perkembangan, mengikuti apa sih yang terjadi di NFT. Jadi mungkin untuk actively trading, sepertinya itu ada penurunan volume yang cukup signifikan lah. Oke. Seperti itu. Tapi mereka masih hatinya masih ada di dalam Masih NFT. ada lah exposure-nya. Exposure-nya. Dan mereka NFT masih space. hold gitu ya. Yes. Terus artinya Utopia kan salah satu project di Indonesia yang ngerjain NFT. Ya. Itu tantangannya seperti apa? Tantangannya sebenarnya, jadi begini, kalau mungkin kita bahas project di Web3 ya, khususnya NFT, NFT itu paling gampang misalnya dia bisa dibilang kayak crowdfunding ya. Crowdfunding. Atau mungkin zaman-zaman tahun 2011-2012, venture capital lagi gila-gilanya untuk funding.
Jadi memang tantangan nomor satu adalah runway. Oke. Itu runway, karena runway itu dibentuk ketika ya udah hasil minting. Dan apakah hasil minting cukup apa nggak cukup, nah itu tergantung perhitungan ketika kita sebelum setting harga lah sebelum minting, kurang lebih seperti itu. Intinya adalah yang menjadi masalah baik di kita maupun di project-project lain adalah model bisnis minting NFT itu nggak proven sama sekali. Nggak proven. Banyak yang kemudian mengatakan bahwa oh proven kok karena kita volumenya besar. Itu project-project yang bisa mengatakan hal tersebut bisa dihitung dengan jari. Atau bahkan kalau kita mengecek di OpenSea, paling mentok-mentok cuma all time top 100 volume. Mereka aja lah yang bisa sukses mengandalkan income dari royalty. Project-project lainnya yang tidak sebesar itu volumenya, itu tantangan terbesarnya. Tidak akan sustain. Oke. Seperti itu. Jadi memang bisnis modelnya masih belum proven lah si NFT ini. Minting NFT, kemudian untuk jalankan aktivitasnya. Mungkin belum kali. Belum. Betul. Karena masih early kan. Betul sekali. Ya. Oke. Terus kan tadi dapat 450 minting ya. Ya. Itu dananya untuk apa? Dana kita pakai sejauh ini untuk core team running day to day. Ya kan, untuk kelola, terus kemudian kita bagi-bagi whitelist apa segala. Kemudian kita akhirnya melihat bahwa dunia Web3 as of now itu belum bisa sustain dirinya sendiri. Kita masih butuh influx talent dan kapital dari Web2 untuk bisa mengembangkan si Web3 ini. Makanya kita shifting lagi, fokus kita adalah oke, kita punya fokus memang dari awal ada bridging. Tapi fokus kita adalah untuk aktivitas, activation, kita akan banyak fokus sebenarnya ke Web2. Jadi dana tersebut kita gunakan untuk bikin event, bikin ada salah satu inisiatif kita juga adalah edukasi, bikin kelas, education initiative, event. Nah, fokusnya sih yang lebih banyak jalan adalah si event ini. I see. Saya bayangin waktu pertama launching NFT kan pasti hektik banget kan? Ya. Pasti, dan anggotanya banyak pasti yang ngurusin gitu. Itu apakah kalian bikin white paper gitu, apa presentasi, kemudian roadshow untuk jualan gitu? Prosesnya seperti apa sih waktu jualan NFT pertama kali itu? Nah, mungkin agak berbeda experience yang kita alami, karena memang Utopia secara supply itu kan sangat minimal ya, dibandingkan kalau kita bandingkan sama Bored Ape, 10.000. Atau misalnya kita cerita Mindblow 6.969. Itu kan angkanya ribuan ya. Kita itu cuma di angka ratusan, ya kan? Jadi di kita itu kita nggak ngalamin kita mesti excessively melakukan marketing, karena memang yang kita sasar adalah mereka-mereka semua yang udah ada di grup kita. Jadi ketika awal itu ya kita bikin sebuah presentation lah, kita bikin deck mengenalkan mengenai si Utopianya ini, kedepannya bakal kita apain, kenapa kita token gate, terus benefitnya apa di token gate ini, itu yang kita sharing, kita sirkulasikan di komunitas, kemudian hari H kita minting. Acara yang kalian buat, penggunaan dana yang seperti kalian rencanakan sekarang ini itu sudah diberitahukan waktu kalian minting? Ketika minting itu di awal memang kita sudah merencanakan wah kita pengen gathering untuk teman-teman semua yang di dalam komunitas ini. Karena kan memang meskipun Web3 terkenal dengan yang namanya fleksibilitas, WFA, WFH, tetap namanya meet and greet itu merupakan sesuatu yang kita butuhkan lah. Jadi memang itu salah satu janji yang kita berikan di awal bahwa kita mau bikin kumpul-kumpul. Ada PT-nya nggak sih kalau gini? Belum. Nggak ada PT-nya ya? Belum ada PT-nya. Murni community ya? Yes. Nggak ada PT, nggak ada yayasan gitu ya? Belum ada. Nggak ada. Iya. Terus penggunaan dananya, pertanggungjawabannya seperti apa sih? Nah, pertanggungjawabannya itu kita buka setiap bulan ke komunitas. Setiap bulan? Setiap bulan. Jadi di dalam laporan keuangannya itu akan kelihatan jelas sebenarnya smart contract kita apa, address-nya, terus kemudian kita gnosisnya address-nya di mana, hot wallet kita untuk yang petty cash itu di mana. Di situ dari teman-teman bisa ngecek sendiri keluar masuknya berapa. Nah, kita di laporan itu kita cuma reporting, oke, kita penggunaannya sekian untuk salary, sekian untuk ada klaim insuransi, klaim Utopia Insurance. Kemudian ada
Juga yang kalau misalnya kita buat running eventnya cost-nya berapa, runningnya gimana. Ya, itu semua pertanggungjawabannya ada di situ. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang apa yang sudah dilakukan oleh Utopia. Iya. Nah, next-nya ini secara real, mau ada kegiatan apa sih di Utopia? Baik. Jadi yang terdekat ini kita punya sebuah inisiatif namanya itu Blognesia. Itu merupakan kumpulan rangkaian event yang akan kita mulai dari yang terdekatnya adalah Silaturahmi di Jogja pada tanggal 18 Maret nanti. Dan puncaknya di mana? Puncaknya sebenarnya bukan di tahun ini. Oke. Puncaknya adalah di tahun depan Bitcoin Halving kita akan mengadakan sebuah watch party. Apa? Watch party di Bitcoin Watch Halving party. untuk Bitcoin Halving. Jadi kayak ibaratnya secara sederhana, anggap kemarin ketika Ethereum upgrade dari POW menjadi POS, ada watch party-nya online di YouTube, yang kan isinya developer-developer. Nanti di sini adalah bukan developer, kita mau ngajak retail untuk nonton bareng-bareng. Offline di web, baik retail web 2, retail web 3, semua kita akan ajak untuk nonton bareng offline. Countdown gitu. Countdown-nya. Nanti ada jamnya besar. Yes. Oke. Ada panggungnya kurang lebih gitu. Terus begitu 0 itu langsung kembang api. Yes, kita mau bikin bareng inilah. Waktu Bitcoin halving. Yes. Tapi kalian kan NFT maksimalis, kenapa mikirin Bitcoin? Karena mau nggak mau kan kita mesti ngikutin kan. Oke. Kayak Bitcoin Nyambung ya, tetap pergerakannya kan mempengaruhi semua. Kan? Fundamentalnya tetap ngikutin Bitcoin. Betul. Oke, menarik. Jadi kita akan menggunakan momen tersebut untuk acara puncaknya lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk sebelum itu ada apa lagi sih acara-acara lainnya? Nah, untuk tahun ini kita akan fokus ke event-event kecil, kayak yang silaturahmi ini, kemudian akan ada hackathon, akan ada incubator juga, dan ada e-sport competition. Oke. Seperti itu. Itu gamenya game apa untuk e-sport? Nah, gamenya sebenarnya masih kita berkutat di game web tuh memang. Game-game seperti yang game-game mobile, MOBA apa segala. Karena memang appetite khususnya di Indonesia kurang lebih sebagian besar ke sana. Cuman di sana nanti di sela-sela dari kompetisi ini, maka kita akan tampilkan demo beberapa game Web3, kemudian bisa ada mini competition-nya untuk game-game yang sudah bisa dimainkan, seperti itu. Untuk kemudian perlahan-lahan audiensnya kita coba convert, kita bridging langsung masuk ke game Web3-nya. Ini aku penasaran, kalian membuat event-event seperti ini, itu tujuannya apakah untuk mengenalkan Utopia atau untuk cari keuntungan? Kita sebenarnya pengen, kita percaya sama yang namanya network effect ya, atau ripple effect. Jadi kita percaya bahwa sebenarnya tujuannya utamanya itu adalah ngembangin si Web3 ini. Dengan kalau kita berhasil ngembangin si Web3 ini atau memperkenalkan Web3 ini, maka otomatis Utopia sebagai penggagasnya akan kena juga imbasnya. Seperti itu. Nah, dengan kalau secara nggak langsung juga, kalau misalnya Utopia terkenal, maka semoga treasury kita nambah. I see. Seperti itu. Okay. Karena kenapa treasury kita nambah? Karena sebenarnya meskipun bisa dikatakan Utopia ini non-profit, tapi inisiatif-inisiatif seperti event-nya atau education-nya itu semua for profit. I see. Seperti itu. Jadi nanti dari mereka kemudian akan ngasih grant lah dalam bentuk grant ke Utopia untuk ya udah sebagai lembaga non-profit kita running day to day aja. I see. Seperti itu. Oke. Terus kamu sekarang selain di Utopia ngapain aja sih? Saat ini saya full Web3. Full Web3. Tapi Full bukan Web3. full 100% Utopia. Selain Utopia ada project juga. Selain di Utopia, cenderung memang sebagian besar masih di Utopia dan turunan yang inisiatif-inisiatifnya ini. Untuk yang ini, kemudian untuk di Web3 lain ada di media juga, kemudian masih ada di volunteer jadi moderator di Rakdoc. Oke. Masih jadi moderator di sana, jadi masih keep in touch lah dengan dunia security-nya Web3, terus gimana scam terbaru tuh gimana sih kita. Dimana kan soalnya kita benar-benar di sana itu temenan baik lah sama PackShield, terus dari Utopia sendiri kan, dari Rakdoc sendiri kan mereka juga orang-orangnya orang yang sama dengan dibalik Paladin seperti itu. Baik. Oke. Terus ini kan masalah bearish market ini masalah besar nih buat kita orang-orang yang ada di dalam industri Web3. Kalau menurut pandangan kamu itu bakal ada pergeseran nggak sih di industri NFT maupun di Web3? Pertanyaan yang menarik. Karena kalau kita bahas mengenai apakah akan terjadi pergeseran ya. Pergeseran menurut saya akan terjadi karena
dari yang awalnya ini bubble karena memang orang cuma murni spekulasi, kemudian akhirnya akan balik ke root-nya sebagai Web3 sebagai aset teknologi. Gimana sih sebenarnya ini barang teknologi baru bisa kita utilize, kita aplikasikan di ke dunia sehari-hari. Jadi akan jadi pergeseran dari yang spekulatif akhirnya ke tangible-nya apa sih? Ini barang bisa dipakai di mana? NFT bisa dipakai misalnya let's say loyalty reward, membership, atau misalnya token as an incentive untuk misalnya keep the flywheel going on apa segala. Nah, seperti itu. Berarti less speculation, yes, more utility-nya apa gitu. Betul ya. Sekali. Yang sebetulnya apa sih manfaat NFT secara real ke masyarakat itu? Benar itu banget. Yang harus disentuh oleh baik NFT maupun Web3. Di mana sekarang orang rata-rata cuma mikirin NFT ini mintingnya kapan, whitelist-nya gimana, yes, kemudian floor price-nya berapa di OpenSea segala macam. Betul sekali. Menarik. Terus kalau ini Mas Albi kan proyeknya di Indonesia nih sekarang, Utopia. Utopia semua orang Indonesia atau? Kita ada beberapa holders dari luar negeri. Tapi majority? Majority memang Indonesia. Menurut kamu landscape Web3 dan NFT di Indonesia sekarang ini seperti apa? Bullish on that, bullish dengan grafik pertumbuhan pengguna Web3 di Indonesia. Tapi memang yang sangat sayangkan mayoritas masih sebagai sebatas spekulator. Buildernya sangat minim. Kalau orang-orang kontak kamu ngomongin NFT itu masih ngomongin spekulasi? Sebagian besar. Tapi kemudian beberapa tergantung ya. Untuk retail memang iya, tapi kalau untuk biasa dari brand, mereka lebih ngontak untuk, gue penasaran sih sama Web3, kira-kira Web3 itu bisa dipakai di brand gue buat apa sih? Banyak yang minta gitu? Ada beberapa. Memang persentase masih lebih banyak retail yang yang berikutnya panas apa nih, yang berikutnya hot apa nih, gitu kan. Tapi sudah mulai frekuensinya lebih banyak lah sekarang yang brand-brand ini kayak, gue mau ada exposure dong ke Web3, kira-kira cocoknya apa nih, token, DAO, NFT, bisa gue dipakai apa, seperti itu. Ekspektasi mereka dari Web3 itu apa? At the end of the day, of course. Duit atau purpose. Branding? At the end of the day pasti financial purpose. Cuman how to-nya biasanya kalau masuk ke Web3 adalah branding. Biasanya khusus untuk brand-brand yang kayak progressive thinking, futurism, kayak gitu-gitu. I see. Karena mereka lihat seperti Nike gitu mungkin ya. I see. Menurut kamu nih, karena udah lama main NFT, ini bakal bullish lagi nggak? Kalau bakal bullishnya kapan? Wah, saya bukan cenayang, jadi bukan orang yang tepat ya sebenarnya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Cuman kalau dibilang bullish, pasti akan bullish. Cuman apakah bullishnya balik lagi dalam bentuk spekulasi, dalam bentuk harga, atau dalam bentuk adopsi? Secara pribadi, saya bullish terhadap adopsi. Kalau harga, itu secondary lah buat saya. Baik, keren. Sama, pendapat saya juga gitu. Itu karena itu adalah alasan kenapa kita membuat yang namanya blockdev.id. Karena kita bullish on the development of the blockchain and Web3 ecosystem, not the crypto side. Bukan di harga pump and dump, cari duit dari crypto segala macam, tapi bagaimana banyak developer terutama di Indonesia yang mau nyemplung ke dunia Web3 sehingga inovasi-inovasi yang ada di Web3 ini jadi flourish gitu. Jadi kita bukan cuma sebagai pengguna, tapi kita juga develop something, baik di lokal di Indonesia maupun mean something in the world. Yes. Ya berarti kita align sebetulnya. Betul, NFT atau Web3 as a public good lah. Ya, public good itu garis bawahnya public good. Yes. Kalau menurut Mas Albi nih, dalam 5 tahun lagi Utopia bakal menjadi seperti apa? Wah, kita kalau cerita 5 tahun lagi itu panjang ya, apalagi di dunia Web3 ini ya. Sebulan aja tuh rasanya setahun, seminggu rasa sebulan. Jadi 5 tahun jujur belum kebayang sama sekali, nggak ada bayangannya kemana. Cuman mungkin yang bisa gue cerita adalah harapan ya. Harapannya adalah ya Utopia selangkah lebih dekat atau mungkin 5 langkah lebih dekat dalam hal bridging tersebut. Semoga 5 tahun ke depan lebih banyak orang yang kemudian masuk ke dunia Web3, dan brand secara Utopia juga menjadi lebih oke lah, lebih terkenal, berkat keberhasilannya untuk bridging ini. Seperti itu. Keren banget.
Mas Alfi, thank you banget udah Terima hadir kasih di banyak. podcast kita. Semoga sukses di acara tanggal 18 nanti ya. Ada Amin. Sirahtu Wakmi Silaturahmi. di Jogja tanggal Betul 18. sekali. Oke, thank you. Terima kasih banyak Pak William.